Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Mari kita membangkitkan roh kita untuk menyembah Tuhan saat ini, karena kita percaya bahwa Dia Allah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah yang termulia, layak kami sembah, layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Biar namamu diagungkan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari bersukacita, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dengan imanmu katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Oh, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memujimu. Sebab Engkau Allah maha besar dan layak kami puji Tuhan. Engkau lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau Allah yang besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Haleluya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.
Kita memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari dengan segenap imanmu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan yang terbaik, katakan waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kami percaya ya Tuhan, waktumu pasti yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu datang tepat waktu. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkau kota benteng kami ya Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu ya Tuhan tak pernah terlambat ya Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan. Tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bangkitkan imanmu, katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati, semua kita mari siapkan hati. Kita fokus dengan Tuhan, kita akan buka telinga rohani kita supaya kita mengerti apa petunjuk Tuhan buat kita pada minggu ini. Saudaraku yang kekasih, tema kita hari ini adalah Tuhan adalah penentu. Bolehkah kita yang di rumah sama-sama kita katakan? Tuhan adalah penentu. Mari kita akan sama-sama belajar tentang tema ini. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan semua orang, saya percaya semua kita ingin berhasil, ingin berkemenangan. Amin. Gak ada orang pengen gagal. Nah, semua kita harus menyadari ada dua faktor yang itu mempengaruhi hidup kita untuk bisa berhasil, untuk bisa menang. Faktor yang pertama adalah faktor diri kita sendiri. Faktor kita, faktor orang, faktor manusia. Tetapi yang kedua adalah faktor Tuhan. Kalau kita bicara faktor manusia, tentu semua orang harus membangun hidupnya demikian rupa supaya punya kemampuan, supaya punya skill, sehingga dia bisa berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Tetapi kalau faktor Tuhan itu berbeda, saudara-saudara. Faktor Tuhan itu berarti adalah faktor di mana campur tangan Tuhan berbuat begitu luar biasa dalam hidup kita, bahkan itu melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Itu faktor Tuhan.
Saya ingin kita menyadari bahwa faktor Tuhan adalah faktor yang paling menentukan dalam hidup setiap orang. Orang bisa punya kepandaian, punya kecerdasan, punya pengalaman, punya modal, dan lain sebagainya sebagai faktor dirinya sendiri. Tetapi faktor Tuhan sangat menentukan. Mari kita lihat. Semua saya ajak membuka firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Mari semuanya kita akan membuka Alkitab kita. Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya ulangi, mari kita perhatikan sama-sama. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi saudara, manusia mengupayakan jalan-jalan hidupnya, tapi di atas manusia ada faktor Tuhan yang menentukan. Saudara yang setuju berkata amin. Saya berdoa saat saudara mendengar firman Tuhan ini, hati saudara mulai semakin terarah kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan adalah faktor penentu dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih, saya ingin hari ini kita sungguh-sungguh mengerti supaya Tuhan itu menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan menjadi andalan kita. Karena kalau Tuhan menjadi andalan kita, maka Tuhan bisa berbuat lebih banyak, lebih besar dari yang kita bisa lakukan dari diri kita sendiri. Mari kita akan belajar dari kitab yang lain, yaitu kitab Mazmur. Kita pindah dari kitab Amsal, sudah kita baca. Kita tahu Tuhan menentukan segala sesuatu. Sekarang kita lihat kitab Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Apabila saudara memakai Alkitab buku, maka itu terdapat di ayat 6 sampai 8. Kalau Alkitab elektronik beda, ya beda satu ayat 5 sampai 7. Semua saya ajak membaca. Mazmur 84 dibuka dulu firman Tuhannya, ayat 5 sampai 7. Mari membaca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, ini adalah bagian firman Tuhan yang kita akan lihat kalau Tuhan menjadi penentu dalam hidup kita, kalau Tuhan menjadi faktor penentu dalam hidup kita, apa yang Dia bisa lakukan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, itu kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Apa saja sih yang kita bisa terima, yang kita bisa alami dengan Tuhan waktu kita menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Bagian yang pertama, kalau sudah memperhatikan ayat 6 bagian A, dikatakan begini, kalau kita melewati lembah Baka sekalipun, maka kita membuatnya menjadi tempat bermata air. Saudaraku yang kekasih, mari diperhatikan firman ini. Orang yang kekuatannya dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, wow, kata Tuhan, walaupun mereka melintasi lembah Baka, lembah air mata, lembah kesusahan, lembah krisis sekalipun, mereka bisa mengubahnya. Oleh siapa? Oleh kekuatan Tuhan itu. Menjadi tempat yang bermata air, menjadi sumber air, menjadi sumber berkat, menjadi sumber kekuatan dan kemenangan. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadi yang pertama, apa yang terjadi kalau Tuhan menjadi faktor penentu dalam hidup kita? Apa yang akan kita alami kalau Tuhan menjadi andalan kita? Yang pertama, diberi kemenangan di tengah krisis. Lembah Baka itu adalah lambang tempat krisis, tempat kesusahan.
Sekarang ini kita semua mengalami masa-masa yang berbeda. Ketika COVID-19 menyerang seluruh dunia, menyerang bangsa-bangsa, semua berubah. Dan bukan sesuatu yang baik yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak kerusuhan sekarang, dari krisis penyakit menjadi krisis ekonomi, sekarang krisis politik, mungkin sebentar lagi krisis moral, di mana orang makin jahat, di mana-mana kerusuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi di tengah masa-masa sulit, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan menjadi faktor penentu dalam hidup kita, Dia berjanji kita memang melewati lembah baka. Lembah bakanya ada, krisisnya ada, tapi Dia ubah. Dia menolong kita mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik buat kita. Yang seharusnya kita di sana mengalami kekalahan, di situ kita mengalami kemenangan. Saudaraku, ingatkah saudara? Minggu lalu saya menyampaikan firman, murid-murid Tuhan, mereka mengalami krisis ketika Tuhan mati. Dan mereka mengalami krisis kepercayaan diri, krisis iman, krisis panggilan. Dan mereka kembali mencari ikan. Lihat dalam kisah itu, semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Tidak mendapat ikan. Tetapi pada waktu Tuhan bekerja, Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang ditaati, Tuhan mengubah dari tidak ada ikan sama sekali menjadi penuh dengan ikan. Artinya apa? Tuhan berjanji orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai penentu dalam hidupnya, maka Tuhan akan memberikan dia kemampuan untuk menang dalam banyak perkara yang sukar. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu saudara sekalian, dalam cerita murid-murid menangkap ikan, mereka dapat ikan banyak sekali dan besar-besar. Saya mau tanya, yang hebat murid-murid Tuhan atau Tuhan yang hebat? Dalam hidup kita tidak semua krisis kita mampu menangkan. Tidak semua kesukaran kita sanggup menghadapinya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan jadi andalan kita, Tuhan jadi faktor penentu dalam hidup kita. Dia bisa membuat kita mampu melewati dan mengalahkan krisis itu. Yang setuju katakan amin. Bolehkah kita berkata sama-sama? Ikuti saya berkata-kata. Kalau saya berjalan dengan Tuhan, kalau saya mengandalkan Tuhan, maka saya bisa mengalami segala kemenangan sekalipun di tengah krisis. Amin saudara. Saya berdoa waktu saudara mendengar pesan ini, saudara akan menjadi orang yang menyadari faktor kita tidak lebih kuat dari faktor Tuhan. Tuhan harus jadi faktor penentu dalam hidup kita. Amin saudaraku. Israel itu, bangsa Israel sejak dari zaman dahulu selalu dimusuhi bangsa-bangsa. Mulai dari kisah perjanjian lama bahkan sampai sekarang ini. Saya mau menceritakan satu kesaksian bagaimana Tuhan itu sampai hari ini membela orang-orang Israel. Saudara, satu ketika Hamas pernah membeli, jadi kelompok militan Hamas, ya, mereka membeli roket 25 roket untuk menggempur Israel. Dan Israel memang punya kepandaian. Mereka memiliki sistem pertahanan Iron Dome. Itu adalah sistem di mana mereka punya rudal yang bisa melacak rudal lawan dan meledakkannya di udara. Tetapi kesaksian Hamas begini, mereka melepaskan 25 rudal ke arah Israel dan 2 rudal diledakkan oleh sistem pertahanan Israel. Tetapi yang 23 itu belok ke laut semua. Bukan karena sistem pertahanan Israel. Dan kemudian mereka mengatakan itu bukan Israel, itu Tuhannya Israel. Saudara dan saya, mari kita belajar dari cerita ini atau peristiwa ini. Mungkin kita biasa-biasa saja. Mungkin kita bahkan sudah merasa tidak mampu karena krisis yang terlalu besar. Tapi siapa yang kau andalkan? Itu penting dalam hidupmu. Apakah Tuhan menjadi andalanmu? Apakah Tuhan menjadi faktor penentu dalam hidupmu? Jadi yang pertama saudara-saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan menjadi andalan saudara, kita akan diberi kemenangan di tengah krisis.
Yang setuju katakan amin. Sekarang saya tanya, siapa yang mau andalkan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Saudara mau andalkan Tuhan? Engkau akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Mazmur 84 ayat 6, saya baca ulang, begini bunyinya. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah saudara, saya mau jelaskan sedikit karena mungkin kita berbeda musim dengan Israel. Di Israel ada yang namanya musim hujan awal, itu Maret sampai April. Dan hujan akhir itu adalah September sampai Oktober. Saudaraku, Tuhan berkata hujan awal musim itu adalah hujan yang ditunggu-tunggu. Hujan itu diselubungi berkat. Saudara, orang Israel akan mulai menabur benih kalau hujan awal musim itu baik dan menggemburkan tanah. Baru mereka menabur. Dan dijamin kalau hujan awal musim itu baik adanya, maka tanah jadi baik. Apa yang ditabur akan tumbuh, apa yang ditabur akan jadi hasil. Saudara, banyak orang di tengah krisis mencoba menabur, tapi bukan untung malah buntung jadinya. Banyak orang salah investasi dalam hidupnya, mencoba berinvestasi untuk sebuah maksud yang baik, tapi ternyata yang ditabur bukannya tumbuh, tapi justru hilang. Tapi Tuhan berjanji, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang kekuatannya adalah Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai faktor penentu utama dalam hidupnya, maka hujan awal musim itu diselubungi berkat. Kalau Tuhan sudah memberkati, maka yang ditabur pasti tumbuh, maka yang ditabur pasti hasil. Saudara percaya ini? Tuhan ingin engkau mengandalkan Dia. Sekarang memang krisis. Saudara, krisis bisa menjadi bahaya buat kita. Saya mendengar beberapa perusahaan tutup hari-hari ini. Ada harga-harga yang naik. Salah satunya kemarin waktu kita sedang ngobrol dengan jemaat, ada yang bilang daging ayam mahal sekali sekarang. Kemudian kita coba cari tahu kenapa daging ayam mahal. Karena beberapa waktu yang lalu begitu virus corona ada, ya, menyerang seluruh negeri kita, maka banyak pengusaha-pengusaha ayam itu mereka gulung tikar semua. Sekarang akhirnya permintaan banyak dan produksi sedikit jadi mahal. Saudara, di masa krisis orang harus menabur, orang mungkin masih harus berinvestasi, tapi harus ada garansi waktu kita menabur itu baik, itu tumbuh, dan garansinya siapa? Hanya Tuhan yang bisa menggaransi. Saya akan memberikan contoh di Alkitab. Kalau Tuhan itu diandalkan, maka Tuhan itu akan menjamin berkat saat kita menabur di masa sulit. Sekali lagi, Tuhan akan menjamin berkatnya buat kita pada waktu kita menabur di masa sulit. Saya akan bacakan sebuah kisah, Kejadian 26 ayat 1, 2 dan 12. Ini adalah riwayat tentang Ishak. Ishak anak Abraham hidup di masa kelaparan, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan dijadikan faktor penentu dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Wow, luar biasa. Ishak dikatakan firman Allah, nanti kita baca, menabur di tengah masa kelaparan malah dapat 100 kali lipat. Saya berdoa, saudara-saudara, di masa sulit ini engkau mengandalkan Tuhan, dan waktu engkau menabur tidak ada taburanmu yang hilang, tidak ada taburanmu yang sia-sia, tidak ada benihmu yang tidak menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sampai di sini perhatikan, itu masa kelaparan. Bagaimana di Israel atau di tanah perjanjian bisa kelaparan? Satu-satunya alasan adalah kekeringan, kemarau yang amat panjang, tanah menjadi keras, tidak bisa ditaburi.
Tetapi di sini Ishak mengandalkan Tuhan. Apa buktinya? Waktu Tuhan menyuruh dia pergi, tinggal di Gerar, dia ikuti perintah Tuhan. Bukti orang mengandalkan Tuhan adalah taat. Amin apa amin? Bukti orang mengandalkan Tuhan itu taat. Dan lihat hasilnya. Ayat 12, semua bisa mengikuti pembacaan ini, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sekarang saudaraku, di masa krisis, bukankah kita tetap harus menabur? Tetapi maukah saudara mengalami firman ini, bahwa Tuhan menjadi jaminan untuk memberkati engkau saat engkau menabur di masa sulit? Kalau itu adalah keputusan dan kerinduanmu, Tuhan harus jadi faktor penentu. Tuhan harus menjadi andalanmu. Jangan mengandalkan diri sendiri. Saya harus bisa mengatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan kekuatanku. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bisa jadi andalan kita. Dia segala-galanya. Dia bisa jadi sumber pengharapan. Dia bisa jadi sumber berkat. Dia menjadi pemulih kita. Dia menjadi pertolongan kita. Tapi kita harus bisa nyanyi ini. Bisa hidup dengan cara ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kekuatan. Saya percaya kalau orang menjadikan Tuhan satu-satunya keselamatan dalam hidupnya, kekuatan dalam hidupnya, pengharapan dalam hidupnya, firman ini akan terjadi. Pada waktu kita menabur di masa susah, resikonya besar. Banyak orang menabur tapi gagal. Tapi buat saudara yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir sekarang, yang terakhir, apa yang terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan? Saya sudah sampaikan yang pertama, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberi kemenangan di tengah krisis. Kedua, kita mendapat jaminan saat kita menabur di masa sulit. Kita dapat jaminan berkat. Yang terakhir, sekarang kita baca ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 84. Kita kembali Mazmur 84 ayat 7. Mari kita membacanya ayat terakhir ini bersama-sama. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya ulangi, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, ini adalah kebenaran. Kalau Tuhan menjadi andalan kita, maka Alkitab mengatakan kita akan berjalan makin lama makin kuat. Saya mau tanya, kalau kita berjalan, tambah lama tambah capek atau tambah kuat? Harusnya, alaminya, saya yakin tambah lama tambah capek. Makanya jangan heran banyak orang menjalani hidup, makin dia banyak umurnya, makin dia tua, dia berkata begini, aku sudah capek dengan hidup ini, aku sudah lelah menjalani hidup ini. Itu banyak terjadi. Bahkan banyak orang tidak bisa menyelesaikan hidupnya sesuai umur yang Tuhan tetapkan. Malah memilih bunuh diri. Malah memilih mengakhiri hidupnya karena putus asa. Tapi Alkitab hari ini mengajari kita, kalau Tuhan jadi faktor penentu, kalau Tuhan menjadi andalan kita, maka kita akan bisa berjalan makin lama makin kuat karena Tuhan. Yang setuju berkata amin. Saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh mengerti, kalau saudara menjadikan Tuhan faktor penentu dalam hidupmu, yang kau andalkan,
yang kepadanya engkau bergantung sepenuhnya, maka ini bisa terjadi. Hidup kita makin lama bukan makin lemah, tapi makin semangat, makin percaya, makin beriman, makin berserah. Sebab kita tahu perjalanan kita bersama dengan Tuhan dan tidak akan menjadi berantakan, tapi diberkati, semakin diberkati dan selalu diberkati. Yang setuju berkata amin. Saudaraku, Tuhan harus jadi faktor penentu dalam hidup kita. Kalau Tuhan jadi faktor penentu, maka kita tidak akan mengalami seperti orang lain alami. Orang-orang dunia akan alami berjalan makin lama makin capek, berjalan makin lama makin lelah. Tapi dalam Tuhan kita berjalan makin lama makin kuat, makin semangat, makin percaya, makin beriman, makin berserah. Amin. Bolehkah kita berkata sama-sama? Ikuti saya berkata-kata. Kalau saya mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penentu hidup saya akan berjalan makin lama, makin kuat bersama Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya ketika saudara mendengar pesan Tuhan ini, saudara akan mengerti betapa hebat kasih Tuhan buat kita. Jangan putus asa, jangan sedih, jangan murung. Jadikan Tuhan satu-satunya yang kau andalkan. Maka Dia akan memberi engkau kemenangan di masa krisis. Tuhan akan menjamin berkat-Mu pada waktu engkau menabur di saat-saat sulit. Orang lain di masa krisis punya resiko besar, menabur tapi hilang, menabur tapi gagal. Banyak orang tertipu di masa-masa krisis. Tapi kepada saudara yang mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan faktor penentu utama dalam hidupmu, maka engkau akan diberkati. Apa yang kau tabur akan tumbuh, bahkan berlipat kali ganda. Tuhan berkata, Ishak 100 kali lipat dia dapat justru di tengah krisis. Yang terakhir, Tuhan memberi kita kekuatan sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan hanya kuat di saat muda, tapi kita selalu diperkuat, selalu diperkuat, selalu dikuatkan. Tambah lama, tambah kuat. Hidupnya tetap semangat, hidupnya semakin percaya, hidupnya semakin berserah dan semakin diberkati. Yang setuju berkata amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kita sudah terima pesan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya yang kau andalkan. Siapkan hatimu. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Saudara yang di rumah, saya mengundang saudara semuanya menyiapkan hati berdoa, meresponi firman Tuhan, sehingga hidup saudara sungguh-sungguh akan dituntun oleh firman Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Kita nyanyikan pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukan. Sekali lagi, kau Tuhan jadi andalan. Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Tuhan yang menentukan hidup saudara. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukan. Mari angkat tangan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan punya perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya
dengan Tuhan. Jadikan Tuhan andalan dalam hidupmu. Tuhan adalah faktor penentu. Karena Tuhan engkau berhasil. Karena Tuhan engkau melakukan perkara-perkara yang hebat. Karena Tuhan engkau sanggup. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya ada mujizat. Semua saudara yang ada di rumah, mari sekali lagi renungkan firman Tuhan. Tuhan adalah penentu dalam hidup saudara. Mungkin kita sudah mengupayakan banyak hal berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan apa yang kita punya, apa yang bisa kita coba. Tapi ingat, dengan Tuhan engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bahkan dari kapasitasmu. Saya mau tanya kepada saudara hari ini, siapa yang rindu mengalami hal itu? Saudara mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan engkau yang hebat, tapi Tuhan yang kau sembah itu yang hebat. Bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mampu, yang bisa membuat kita melewati segala perkara dan menjadi pemenang. Saudara mau alami Tuhan? Saudara angkat tangan sama-sama. Saya berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Kami tahu Tuhan, memang dalam hidup kami ada faktor kami, faktor manusiawi kami. Tapi faktor Tuhan itu lebih besar daripada kami. Kami mau alami Tuhan, perbuatan-perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Setiap umat-Mu yang sedang berdoa saat ini, Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu, Kau urapi dengan kekuatan-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka usahakan, yang mereka bangun, yang mereka kerjakan. Setiap pribadi diberkati, setiap keluarga diberkati, setiap orang yang beribadah hari ini diberkati Tuhan. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun dan memberkati kami. Kami akan melihat dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita akan sama-sama perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyiapkan. Saudara yang di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur. Mari kita sama-sama akan membagikan kepada anggota keluarga kita sekarang juga. Saya memberi waktu. Dan juga sementara saudara menerima roti dan anggur, saya mengingatkan saudara bahwa perjamuan kudus adalah ketetapan dari Tuhan. Tuhan mengajari kita siapa yang makan roti dan minum anggur, mereka sama dengan makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Mari kita siapkan semua, dan apabila sudah siap, mari kita sama-sama akan angkat dan berdoa. Yang pertama roti kita angkat lebih dahulu. Semua kita mari kita angkat roti kita. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan untuk mendeklarasikan kematian Tuhan sebagai penebusan dan jawaban atas segala hidup kita. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberkati roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan supaya kami ditebus, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kami percaya oleh bilur-bilurnya kami semuanya disembuhkan Tuhan. Segala penderitaan, segala kesengsaraan, semuanya sudah selesai oleh kematian Tuhan Yesus. Di kayu salib hidup kami diselamatkan, diubahkan, diberkati. Saat ini kami mempercayai, kami menerima
roti ini sebagai tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat kami makan roti sebagai tubuh Kristus, persekutuan kami dengan Tuhan sudah terjadi. Kami percaya dalam Tuhan ada mujizat, dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan ada berkat yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, mari sekarang kita mengangkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama, kita deklarasikan di hadapan Tuhan bahwa kita menerima darah Kristus sebagai pembayar atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami menerima anggur ini sebagai darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, darah penebusan yang membenarkan kami, yang menyucikan kami. Darah perjanjian baru bagi setiap kami, supaya hidup kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Kami percaya darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan setan, serangan jahat yang diarahkan kepada kami saat ini juga oleh kuasa darah Yesus digagalkan, dibatalkan, dilepaskan. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, kita sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. Mari kita percaya bahwa sepanjang minggu ke depan, hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati, dilindungi, kita dibuat Tuhan berhasil. Amin. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Tuhan GBI Victory dan GBI Eliabes yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama bisa melakukan ibadah online pada kesempatan saat ini. Terima kasih juga kepada Gembala kita Pastor Heru Johananta yang telah melayani firman Tuhan, juga melayani perjamuan kudus pada kesempatan ibadah kali ini. Terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online saat ini. Juga gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah setia mengikuti ibadah online gereja kita saat ini. Gereja juga mengucapkan kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Victory dan GBI Eliabes yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, melimpahkan kasih-Nya, memberikan sukacita dan sejahtera yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja juga mengingatkan kepada setiap kita untuk senantiasa mengikuti program membaca Alkitab setiap hari melalui aplikasi SMA. Juga tidak lupa untuk senantiasa mengikuti mesbah bagi kita yang dilayani oleh gembala kita Pastor Heru Johananta pada setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertumbuh bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui setiap program yang diadakan oleh gereja kita. Dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita sama-sama bangkit berdiri, menyiapkan hati kita, menyiapkan persembahan kita.
Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, khususnya di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami dan kami menyiapkan persembahan kami Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai korban yang harum, yang wangi dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan kita akan tutup ibadah kita. Kita akan sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Saya undang saudara yang di rumah yang bisa berdiri, berdirilah. Mari kita akan arahkan hati sekali lagi kepada Tuhan. Kita berdoa untuk menerima doa berkat. Mari arahkan hati kita, angkat tangan semuanya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan juga kuat kuasa dan hikmat yang datang dari Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga hidup kita diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita, Tuhan membuat berhasil apa yang kita kerjakan, dan pada akhirnya Tuhan meluputkan kita dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kita. Semua ini menjadi tanda mujizat di antara kita sampai anak cucu kita. Sampai Maranatha Tuhan datang, kita semua akan naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.